Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Kakak, kita lanjutkan lagi materi tentang bacaan gharib atau bacaan khusus yang mana kemarin sudah kita bahas 4 materi. Silakan disimak. 5. Sakta. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Bacaan sakta terdapat pada 4 surat di dalam Al-Quran. Bacaan sakta ditandai dengan huruf sin yang berada di atas kata atau kalimat pada ayat Al-Quran. Contoh pertama, pada surah Al-Kahfi ayat pertama menuju ayat kedua. Jika ingin dibaca sakta, maka bacaan berhenti pada akhir ayat pertama tanpa bernafas, sekitar ukuran 2 harakat, lalu dilanjutkan membaca ayat kedua. Jika ingin diwakafkan, maka diwakafkan seperti biasa dengan bernafas, lalu dilanjutkan membaca ayat kedua. Contoh kedua, pada surat Yasin ayat 52. Sama seperti pada contoh pertama, jika ingin dibaca sakta, maka berhenti pada huruf terakhir sebelum tanda sakta. Lalu, tanpa bernafas, lalu dilanjutkan membaca ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Contoh ketiga, pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Pada surat Al-Mutaffifin ayat 14, bacaan dibaca dengan sakta, berhenti pada huruf terakhir sebelum tanda sakta. Juga demikian pada contoh keempat, pada surah Al-Qiyamah ayat 27, dibaca sakta pada huruf terakhir sebelum tanda sakta. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video cara membaca tanda sakta. Silakan dibuka buku halaman 32. Kita akan membaca. Kita akan juga membahas bagian-bagian bacaan dari sakta dan juga nun wiqayah atau nun iwad. Pada halaman 32, bagian yang kelima, di situ adalah contoh pertama dari bacaan sakta yang terdapat pada surah Al-Kahfi ayat pertama menuju ayat kedua. Kita fokus pada kata yang digarisbawahi, yaitu pada bacaan saktanya. Kita akan baca tersebut dengan menggunakan sakta. Jadi pada kata yang digarisbawahi, nanti kita akan berhenti di situ tanpa mengambil nafas. Jadi diulang, sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas, sekitar atau selama 2 harokat. Jadi, selama 2 harokat kita berhenti tanpa mengambil nafas. Silakan diperhatikan bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik, jadi pada kata yang di garis bawah kita berhenti di situ tanpa mengambil nafas atau mengeluarkan nafas, lalu disambung ke ayat selanjutnya atau ke kalimat selanjutnya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ya, jadi berhenti qayyiman liyunzira. Jadi langsung
Sambung ke ayat berikutnya. Demikian cara baca surah Al-Kahfi ayat pertama jika ingin dibaca sakta. Jika ingin dibaca waqaf atau berhenti pada ayat pertama, silakan berhenti saja seperti biasa. Berhenti. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Bernafas seperti biasa. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Lalu dilanjutkan juga dengan seperti biasa membaca pada surat-surat atau ayat-ayat biasanya seperti biasa membaca. Sekarang contoh kedua dari bacaan sakta pada surah Yasin ayat 52. Pada surah Yasin ini di pertengahan ayat. Kalau tadi di surah Al-Kahfi itu di akhir ayat, kemudian disambung ke ayat kedua. Pada surah Yasin di pertengahan ayat. Jadi kita nanti akan berhenti pada kata yang diberi garis bawah. Mim marqadina. Ini di buku halaman 33 ya, bagian yang atas. Berhenti pada garis yang berhenti pada kata yang diberi garis bawah. Mim marqadina. Berhenti tanpa ambil nafas, dilanjutkan hadza ma wa'ada ar-rahman dan seterusnya. Baik, silakan diperhatikan. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti di mim marqadina hadza. Berhenti tanpa mengambil nafas, lalu disambung dengan kalimat atau bacaan selanjutnya. Sekali lagi diperhatikan. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza. Maaf diulang. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jika ingin diwaqaf, karena di situ juga ada tanda waqaf ya, al-waqful ula, kalian boleh waqaf juga di sana seperti waqaf biasa atau seperti tadi contoh surah Al-Kahfi seperti waqaf di akhir ayat dengan mengambil nafas, berhenti dengan mengambil nafas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman dan seterusnya seperti membaca ayat seperti biasanya atau seperti yang lainnya. Contoh yang ketiga terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Pada buku halaman 33 dimulainya dari ayat 26, lalu 27 dan 28. Bacaan saktanya terdapat pada ayat 27. Berhenti pada kata yang diberi garis bawah sebelum tanda saktahnya, yaitu kata man. Wa qila man taqa. Berhenti di man tanpa ambil nafas, kemudian dilanjutkan bacaannya. Baik, silakan diperhatikan bacaan dari ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Itu untuk surah Al-Qiyamah ayat 27. Lalu contoh yang keempat, surah Al-Mutaffifin di ayat 14. Berhenti di kata yang garis bawah sebelum tanda saktahnya, yaitu di kata bal. Berhenti di kata bal tanpa ambil nafas, lalu kemudian dilanjutkan baca bacaan selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Silakan diperhatikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berhenti di kata bal tanpa bernafas, lalu dilanjutkan bacaan selanjutnya. Kalla bal rana ala qulubihim
ما كانوا يكسبون. Demikian bacaan-bacaan sakta yang terdapat dalam Al-Quran. Silakan dipelajari dan dipraktikkan. 6. Nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun yang dibaca kasroh agar tanwin tidak hilang, yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Berikut contoh bacaan nun wiqayah. Kita ulang. Nun wiqayah terjadi ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Pada contoh pertama, terdapat nun wiqayah, yaitu ketika tanwin, yaitu dhammatain, bertemu dengan hamzah wasol pada kata yang diberi garis bawah. Cara bacanya, tak ubah, tanwin menjadi harokat biasa, lalu tambahkan nun dengan harokat kasroh. Pada contoh pertama, dhammatain diubah menjadi dhammah, lalu kemudian tambahkan nun dengan harokat kasroh atau dibaca ni. Perhatikan, jika kita baca tulisan aslinya menjadi Nuhun banahu, Nuhun banahu, di mana bacaan tidak bisa dibaca dengan sempurna. Agar bisa dibaca, maka dipakailah kaidah nun wiqayah, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, mengganti tanwin dengan harokat biasa, lalu menambahkan nun dengan tanda kasroh. Tanwin atau dhammatain pada huruf H kita ubah menjadi harokat biasa menjadi dhammah, lalu kita tambahkan huruf nun dengan harokat kasroh atau ni, sehingga menjadi nuhu. Hun berubah menjadi hu, nuhu, lalu kita tambahkan nun dengan harokat kasroh yaitu ni, nuhuni, lalu kita sambung dengan bacaan selanjutnya menjadi nuhuni ba'nahu. Jadi dibaca nuhuni ba'nahu, sehingga bacaan menjadi sempurna. Pada contoh kedua, ditampilkan contoh jika bacaan ingin diwasalkan ke ayat berikutnya. Sama dengan contoh pertama, pada contoh kedua, jika ingin dibaca wasal, maka terjadi tanwin bertemu dengan hamzah wasal, di mana bacaannya menjadi lumazatin ladzi, lumazatin leladzi. Karena pada huruf lam terdapat tanda tasydid, di mana ketika huruf bertasydid berarti ada dua huruf. Pada huruf lam bertasydid berarti ada dua huruf lam, yang satu sukun dan yang satu hidup. Jadi bacaannya tidak bisa dibaca dengan sempurna. Agar bisa dibaca, maka dipakailah kaidah nun wiqayah seperti pada contoh pertama, yaitu dengan mengubah tanwin menjadi harokat biasa. Pada contoh kedua, tanwinnya adalah kasroh tain, kita ubah menjadi kasroh biasa. Lalu tambahkan nun dengan harokat kasroh atau ni menjadi lumazati. Tin berubah menjadi ti dengan kasroh biasa. Lumazati, lalu ditambah dengan nun dengan harokat kasroh ni, lumazatini. Lalu disambung dengan kata selanjutnya, lumazatinil ladzi. Bacaan menjadi lumazatinil ladzi. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan video berikut. Contoh ke-6 pada buku halaman 33, pembahasan tentang nun wiqayah, yaitu nun yang terjadi ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi tanwinnya diubah menjadi huruf nun dengan harokat kasrah. Ya, karena setelah hamzah wasalnya itu biasanya huruf-huruf yang sukun atau yang mati. Jadi tidak bisa dibaca dengan baik atau dengan sempurna kata-katanya. Pada contoh 6 halaman 33, pada kata yang digaris bawahi, yaitu ada huruf H, hamzah wasal, kemudian ada ba sukun, di mana huruf H-nya bertanda baca dhammatain, ya, atau tanwin,
bertemu dengan hamzah wasal, kemudian ada huruf ba sukun. Ya, kalau kita baca dengan bacaan aslinya dibaca menjadi Nuhun ba'nahu. Nuhun ba'nahu. Ya, ba-nya sukun ya. Hun terus ketemu ba sukun ya, tidak bisa dibaca. Kalau ketemunya ba hidup atau dengan harokat itu bisa dibaca dengan hukum iklam. Ya, tapi ini ba-nya sukun. Jadi tidak bisa dibaca. Nuhun ba'nahu. Oleh karena itu dipakailah kaidah nun wiqayah dengan mengganti tanda tanwin menjadi nun dengan harokat kasrah. Jadi hunnya berubah jadi hu, lalu ditambah dengan nun bertanda baca kasrah. Nuhuni baru dibaca dengan kata atau kalimat selanjutnya menjadi nuhunib. Nuhunib nahu. Ya, jadi baru bisa dibaca ba sukunnya. Baik, perhatikan bacaannya dari awal. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Ya, jadi hu-nya berubah jadi hu, kemudian ditambah nun berharokat kasrah nih. Nuhunibnahu. Oke, baik, contoh yang kedua itu terdapat pada surah Al-Humazah ayat 1 ke ayat 2. Di sini diambil contoh ketika kita ingin membaca wasal suatu ayat ke ayat selanjutnya, di mana di situ ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal ya, seperti contoh di surah Al-Humazah ayat 1 ke ayat 2. Di akhir ayat 1 itu ada ta marbutah dengan harokat kasrah tain atau tanwin. Ya, ketika diwasal disambung ke ayat kedua, langsung dibaca ke ayat kedua, maka bertemu dengan hamzah wasal. Ya, sama seperti yang sebelumnya, ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka terjadilah nun wiqayah. Jadi tanwinnya diganti dengan huruf nun berharokat kasrah. Baik, silakan diperhatikan bacaannya. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, jadi kalau kita mau baca dengan seperti biasa di waqaf, berhenti di ta marbutah berubah jadi ha, lumazah. Tapi karena kita ingin membaca dengan wasal, maka terjadilah nun wiqayah ya. Jadi baca ayat pertama sambung dengan ayat kedua. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwinnya di akhir kata, di akhir ayat pertama, lalu hamzah wasalnya di awal ayat kedua. Maka terjadilah nun wiqayah. Jadi tinnya berubah jadi ti, lalu ditambah nun sukun berharokat kasrah. Demikian contoh dari bacaan nun wiqayah. Di sini di buku ini ada 2 contoh, tapi di Al-Quran masih ada lagi ya, masih ada banyak contoh-contoh bacaan nun wiqayah. Jadi di sini cuma dicontohkan ketika dalam satu ayat, lalu yang satunya dicontohkan ketika beda ayat ya, menyambung ayat ya, jadi ayatnya disambung ke ayat berikutnya. Demikian materi yang bisa disampaikan sebagai akhir dari penyampaian materi bacaan gharib atau bacaan khusus. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan pemahaman dan ilmu yang baik untuk kalian. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.